Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wiking Tang dari kelas 64D 641D05 dengan NIM 642 Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi. Di bab pertama, kita akan mengetahui, selain memberikan manfaat, teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia. Apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya, berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi komunikasi di lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah pertama, terasing dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya. Seperti yang kita ketahui, dunia maya saat ini sangat luas. Jadi ada saja potensi-potensi yang bisa menjadikan meningkatnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga adalah merusak moral. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Tentu saja ini adalah salah satu hal yang menimbulkan bahwa dampak dari teknologi informasi komunikatif, dampak negatifnya adalah bisa merusak moral. Yang keempat, menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang relatif masih mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala, orang yang memiliki komputer merasa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi, hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. Tentu saja, ini terkadang menciptakan kesombongan diri atau menciptakan keminderan. Jadi dampak negatifnya seperti itu. Yang kelima adalah mengganggu kesehatan. Kenapa dikatakan mengganggu kesehatan? Karena kesehatan manusia dapat terganggu oleh pengguna komputer yang tidak tepat. Contohnya adalah ketika kita bekerja lama di depan komputer, tentu saja itu menimbulkan radiasi sehingga itu berdampak kepada kesehatan kita. Yang keenam adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Dengan beredarnya banyak video game atau platform-platform untuk menonton, terkadang kita menjadi merasa malas untuk belajar. Jadi sehingga menyebabkan berkembangnya pengangguran karena tenaga manusia makin lama semakin tergeser karena manusia tidak berkembang. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir. Kenapa dikatakan demikian? Karena sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup masukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memproses hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Maka itu menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir bagi kita semua. Selain dampak TIK yang bersifat negatif, tentu saja ada juga dampak yang bersifat positif. Dampak bersifat positif ini dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Contohnya seperti pembelajaran online atau pembagian materi secara online, atau kita bisa mengadakan tatap muka secara online melalui Zoom atau Google Meet. Itu adalah contoh dampak positif dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning seperti yang saya katakan tadi, sehingga memudahkan proses pendidikan. Yang kedua adalah dampak positif di bidang sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, teknologi informasi komunikasi memberikan dampak yang tak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Tapi kali ini saya akan dampak positifnya diantaranya adalah 1. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kita semua tahu bahwa sosial media saat ini sangat luas. Maka dengan mudah informasi bisa kita akses. Jadi itu memudahkan kita ketika kita mencari suatu informasi yang beredar di sosial media karena dapat diterima langsung oleh masyarakat.
Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja. Contohnya, misalnya kita ingin menghubungi saudara kita yang jauh, seperti berada di luar kota atau di luar negara, di luar negeri, seperti misalnya saya lagi di Jakarta ingin menghubungi saudara saya yang lagi di Makassar, itu sangat bisa karena itu adalah salah satu contoh dampak positif dari teknologi informasi komunikasi di bidang sosial budaya dan komunikasi. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakannya dapat keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Masa berlakunya pun kadang bersifat tentatif. Masyarakat pun sering dibingungkan oleh masalah ini. Karena keterlambatan info, masyarakat dibingungkan oleh hal ini. Oleh karena itu, publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah memerlukan media teknologi informasi komunikasi. Misalnya televisi, radio, dan internet. Melalui situ pemerintah bisa memberikan informasi kepada masyarakatnya dengan cepat dan tepat. Oke, selanjutnya adalah dampak positif di bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuka peluang bisnis baru. Tentu saja itu adalah dampak positif karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi kita bisa memperbanyak atau memperbesar persentase peluang kita untuk membuka bisnis baru. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, lalu ada terjadinya industrialisasi, lalu ada menjamurnya bisnis berbasis internet, lalu ada produktivitas dunia industri semakin meningkat, konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam belanja. Konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Contohnya adalah melalui e-commerce. Kita bisa melihat produk dibandingkan dengan yang lain, lalu kita bisa memilih yang terbaik. Tentu saja itu suatu dampak yang positif ya. Konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain atau kita biasa sebutnya dengan barang impor yang mungkin belum tersedia di dalam negeri kita. Jadi ketika kita membutuhkan suatu barang tersebut, kita bisa mendapatkannya walaupun dia berada jauh. Oke, selanjutnya adalah di bidang pemerintahan. Dampak positif teknologi informasi komunikasi di bidang pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendorong tumbuhnya proses demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. 3. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Di bidang pemerintahan ada juga dampak negatifnya nih teman-teman. Dampak negatif teknologi informasi komunikasi di bidang pemerintahan adalah sebagai berikut. Penggunaan senjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Yang kedua adalah terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Lalu yang terakhir adalah munculnya kejahatan jenis baru. Makin banyak kejahatan-kejahatan yang sebelumnya tidak ada. Yang kelima adalah dampak era revolusi industri 4.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang produksi, lalu ada bidang pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, bidang energi, bidang makanan, keamanan dan pertanian, bidang pendidikan, gender dan pekerjaan, lalu ada bidang lingkungan dan sumber daya alam, lalu ada bidang mobilitas, lalu bidang sistem keuangan dan moneter, lalu ada bidang informasi dan hiburan atau kita biasa mengenal dengan entertainment, lalu ada bidang layanan kesehatan, lalu ada bidang perdagangan dan investasi internasional, lalu yang terakhir adalah bidang konsumsi. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini adalah antara lain 1. Computing power.
Pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi industri 4.0. Yang kedua, kecepatan komunikasi. Semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, dan masih banyak lainnya menjadi satu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. Yang ketiga adalah kapasitas penyimpanan data. Revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data semakin besar karena data berperan penting dalam berkembangnya teknologi. Yang keempat adalah sensor. Perkembangan sensor yang menggantikan sensor pengganti manusia seperti sensor cahaya yang biasa ada pada mata, sensor sentuhan yang biasa ada pada kulit, lalu ada sensor bunyi yang dimiliki oleh telinga, juga ada sensor bau atau penciuman yang dimiliki oleh hidung. Lalu ada juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah sudah sangat berkembang pesat. Lalu yang terakhir adalah printer 3D. Pengenalan printer 3D, rapid prototyping atau saat ini dikenal dengan 3D printing, merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. Lalu yang keenam adalah di industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan, dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Selain itu ada juga nih teman-teman, contohnya adalah Tesla. Itu adalah mobil yang bisa dikendarai dengan automatic atau otomatis. Jadi itu tidak membutuhkan manusia untuk mengoperasikannya. Itu tentu saja dampak dari revolusi industri di bidang otomotif. Lalu yang kedua adalah yang ketujuh maksudnya di industri retail. Memanfaatkan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing. Memanfaatkan ya. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat, paling jelas. Contohnya adalah perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri, menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari reseller atau tangan kedua, tangan ketiga, atau tangan keempat. Lalu digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sebagai seorang pengusaha yang harus selalu memahami apa yang diinginkan oleh para end user, maka era ini sangat membantu. Lalu di industri retail, keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia, melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan industri. Contohnya adalah di pabrik-pabrik, kita sudah banyak melihat produksi yang tadinya dilakukan oleh manusia, sekarang sudah ada robot atau teknologi yang bisa menggantikan pekerjaan tersebut. Lalu yang ke-8 adalah di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi, yang seperti saya bilang tadi ya. Yang kedua adalah kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini perusahaan di luar sana yang bernama Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya untuk mengirimkan paket menggantikan seorang kurir. Lalu ada peran wartawan yang sudah digantikan oleh robot. Seperti kita lihat wartawan atau presenter pembawa berita acara di TV sudah ada beberapa yang digantikan oleh AI. Sehingga peranan manusia dalam hal itu sudah tergantikan beberapa. Lalu ada pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Lalu yang ke-9, di bidang teknologi keuangan atau fintech. Penyediaan aset keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang kedua, menyediakan AI untuk institusi keuangan. Lalu yang ke-10 nih, di bidang pendidikan dan kesehatan. Terciptanya AI atau Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang ketiga, terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Contohnya
di kampus kita nih, Bina Sarana Informatika ya. Itu sudah menerapkan pembelajaran e-learning atau berbasis online. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kita tidak perlu datang ke kampus. Lalu ada juga e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku atau jurnal. Biasanya itu berbentuk e-book atau penelitian-penelitian yang bisa kita cari melalui e-library. Revolusi Industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengolahan barang dan jasa bisa jadi lebih efisien, cepat, dan massal. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa intelektual, Internet of Things, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut sistem komputasi awan. Dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufaktur. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan dan akan ada 475 juta pekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan dikarenakan adanya revolusi di industri 4.0 ini. Tentu sangat menyeramkan ya. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang dapat dirasakan bersama saat ini yaitu 1. Timbulnya kapitalisme modern. 2. Perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce atau online shop. Yang ketiga, upah buruh semakin rendah karena perusahaan kebanyakan lebih memilih untuk menggunakan robot karena produksi mungkin bisa menjadi lebih banyak. Yang keempat adalah munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang kelima, munculnya imperialisme modern. Yang keenam, kurangnya interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Mungkin saat ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akan menyampaikan yang terakhir, yaitu contoh-contoh nyata dari dampak teknologi informasi dan komunikasi. Contoh nyatanya saya bagi menjadi dua, yaitu contoh positif, contoh dampak positif, dan contoh dampak negatif. Untuk dampak positifnya, teknologi digital atau teknologi informasi komunikasi antara lain adalah mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Seperti yang kita tahu saat ini, komunikasi di era ini dengan dampak dari teknologi informasi komunikasi ini sudah sangat cepat dan sangat mudah. Kita bisa menghubungi atau mencari informasi dimanapun dengan cepat dan tepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah pelanggaran hak cipta, atau lalu ada kejahatan cyber, lalu ada pornografi, perjudian, dan penipuan, lalu ada penyebaran malware, penyebaran virus ya. Itu merupakan salah satu dampak negatif dari teknologi informasi komunikasi yang perlu kita waspadai, karena dengan adanya virus tersebut bisa menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Lalu dampak negatifnya kita menumbuhkan sifat individualisme. Yang kita ketahui, kita sebagai manusia adalah manusia bersifat sebagai manusia sosialisme, yaitu kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Tapi dengan adanya dampak negatif pada teknologi informasi komunikasi ini menyebabkan timbulnya sifat individualisme, sehingga kita lebih sering menyendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Lalu bisa juga menumbuhkan fitnah dan sikap antisosial. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan ke-12 mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi dengan tema dampak teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih.